kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Anak-anak kita hari ini hari Rabu 30 September kita dipertemukan lagi dalam kegiatan pembelajaran kimia untuk kelas 10-2. Insya Allah ini adalah pertemuan yang ke-8. Sudah sering ya kita ketemu, sudah yang ke-8, separuh jalan berarti, karena total pertemuan di semester ini adalah 16, jadi sudah separuh jalan. Semoga waktunya cukup sehingga semua materi disampaikan. Semoga saya dengan kemudahan juga dan bisa tuntas. Untuk hari ini kita insya Allah akan masuk di bab baru ya, di bab yang ketiga. Namun sebelum kita masuk ke materi, ini ada beberapa teman kita yang belum gabung. Sambil saya cek dulu kehadirannya. Ainara. Hadir, Mister. Akmal. Hadir. Albert. Al-Ridho tadi izin karena wajibnya trouble. Alvina. Hadir. Anthony Gideon. Hadir. Arvin. Arvin belum. Borneo. Hadir. Damar. Hadir. Dia. Egria. Hadir. Elena. Hadir, Mister. Iya, Nasir. Pak Iza. Hadir. Fatimatus. Fauzan. Hadir. Fida. Hadir. Galuh. Hadir. Hot Mariasi. Hadir. Lutfi. Hadir. Maulana. Hadir, Mister. Naufan Fikri. Hadir. Bintang. Hadir. Dustin. Hadir, Mister. Iqbal. Hadir, Mister. Kansa. Hadir, Mister. Nabila. Hadir. Ramadhani. Hadir, Mister. Rian. Salsabila. Sarah. Ada, Mister. Sirin. Hadir. Sydney. Hadir. Oke, alhamdulillah. Banyak ya. Baik anak-anak. Hari ini insya Allah kita akan Mister. Ya. Katanya Lutfi izin mati lampu. Lutfi. Oke. Iya, Mister. Dia Aulia Raya juga, Mister. Wifi-nya Mati trouble. lampu. Bentar. Lutfi. Dia. Oke. Ada lagi? Fatimatus sakit. Fatimatus sakit. Oke. Bentar, saya masukkan dulu ya. Sejak jam pertama berarti nggak ikut ya Fatimatus ya? Kalau Fatimatus dari kemarin, Mister. Sejak kemarin semoga kesimpulan dan bergabung lagi di acara. Kasihan kalau ketinggalan. Baik anak-anak, saya akan coba share screen untuk membahas materi hari ini ya. Sebentar aja kok. Insya Allah segera
segera selesai. Bentar, masih loading. Biasanya loadingnya agak lambat. Hari ini kita akan masuk di bab baru, yaitu di bab yang ketiga. Tapi materi yang dipelajari sebagian sudah kita bahas di pertemuan terdahulu, jadi tinggal nambahin sedikit gitu aja. Yaitu masalah sistem periodik unsur. Ada dua materi yang kita bahas. Yang pertama adalah perkembangan sistem periodik, yang kedua adalah sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Untuk yang poin A, kita sekilas saja, karena ini bukan tagihan utama di pembelajaran masa pandemi. Tapi yang poin B itu adalah materi utama. Jadi nanti kita perlama, kita perdalam yang poin B. Lalu poin A sederhana aja. Siap ya? Kita masuk yang awal. Perkembangan sistem periodik. Untuk tabel periodik yang kita kenal saat ini, yang kita gunakan di pembelajaran kimia, sejarahnya cukup panjang, hingga tersusun seperti ini. Yaitu mulai dari sebelum sistem periodik modern hingga sampai sistem periodik yang modern ini. Ada 6 yang tertulis sejarah perkembangan itu. Yang pertama adalah dari teori logam dan non-logam dulu. Kemudian ada tabel periodik Lavoisier, ada triad de Bruyne hingga ke Lothermoyer dan Mesle. Ini adalah cikal bakal untuk tabel periodik modern. Kita masuk satu persatu. Untuk logam dan non-logam itu berkembang di tanah Arab, di Iran, Irak, Persia itu Iran dan Irak. Karena ilmu kimia pertama kali berkembang itu di sana. Orang-orang Arab mengelompokkan unsur ke dalam dua golongan besar, yaitu logam dan non-logam. Yang logam ada 16, yang non-logam jumlahnya sangat banyak. Ini bertahan cukup lama, karena belum ada teori yang bisa menurunkan atau menggagalkan dia. Baru setelah Lavoisier membuat tabel periodik baru, yang Arab itu tidak dipakai lagi karena sudah menggunakan yang Lavoisier. Ditambahkan dua golongan lagi, dua kelompok lagi, yaitu yang gas dan tanah. Tanahnya artinya alkali yang bersifat basa. Jadi ada 4 golongan sekarang, gas, non-logam, logam, dan basa. Ini juga nggak bertahan lama, ada konsep baru yang disampaikan oleh de Bruyne melalui hukum triadnya. Triad itu artinya unsur dikelompokkan jadi 3-3, LINAK satu kelompok, hingga MnCrF juga satu kelompok. Uniknya adalah jika massa Li ditambah dengan massanya kalium, itu akan sama dengan massanya natrium. Jadi sangat luar biasa ini pengelompokannya. Setelah itu muncul tabel periodik yang dibuat oleh Newlands. Newlands ini orang Perancis, orang pianis, bukan orang kimia maupun orang fisika. Dia membantu mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat kimia yang identik dengan tangga nada. Jadi kalau nada do sampai do lagi, jika unsur disusun kayak gitu juga mulai memiliki sifat kemiripan. Hidrogen, klorin, klorin adalah sifat unsur yang mirip. Jadi dalam tabel periodik yang vertikal atau kolom vertikal ini sifatnya mirip. Ini mirip semua, ini mirip semua. Kemudian ada orang Rusia yang membuat tabel periodik terbarunya. Namanya adalah Mendeleev. Dia membuat tabel periodik dengan yang sangat luas ini ya. Ada 12 periode, ada 8 golongan. Ada ruang kosong yang bisa digunakan untuk tempat unsur-unsur baru, terutama unsur yang belum ditemukan. Nah, penyusunannya baik dari logam dan non-logam sampai di Mendeleev itu berdasarkan massa atom. Ini kuncinya. Dan yang berbeda adalah ini, yang dibuat oleh Lothermeyer dan Moseley menggunakan kenaikan nomor atom yang disempurnakan menjadi tabel periodik modern yang kita kenal saat ini. Jadi, yang sebelumnya berdasarkan kenaikan massa atom, kalau yang terbaru berdasarkan kenaikan nomor atom. Unsur yang jumlahnya 118 dikelompokkan menjadi 18 golongan. Ini golongan 1 hingga golongan 18.
ada periode 1 hingga periode 7. Itu ya. Sebentar ada chat banyak, tak cek dulu. Oh enggak, kelas 12 tadi ya. Nah, kemudian untuk golongan itu dikelompokkan menjadi 2. Ada golongan utama, yaitu golongan 1A, 2A, 3A hingga 8A, dan golongan transisi. Transisi itu yang unsur di tengah ini. Itu masuk unsur transisi. Konsep golongan periode sudah kita pelajari, termasuk hubungannya dengan konfigurasi elektron di materi terdahulu. Ada golongan utama, golongan transisi, kemudian ada periode, dan sebagainya. Untuk golongan itu ada sebutan khususnya anak-anak ya. Golongan 1 dikenal golongan alkali, golongan 2 alkali tanah, hingga golongan 8 dikenal sebagai gas mulia. Ini detailnya di kelas 12 nanti. Kita sekarang asal tahu aja ya, golongan 1 anggotanya ini gitu. Kalau bisa, anak-anak mulai menghafalkan ya. Karena unsur-unsur golongan utama ini yang sering kita gunakan mulai semester ini sampai semester ke-6 menjelang anak-anak lulus. Periode sudah, ada periode 1 sampai periode 7, insya-Allah nggak masalah. Nah, ini adalah materi yang sempat kita bahas sangat lama di bab sebelumnya, yaitu hubungan konfigurasi elektron dan letak unsur. Untuk memprediksi letak unsur yang kita gunakan adalah elektron valensi dan kulit valensi. Misalkan unsur X nomor atomnya 16, konfigurasinya kayak gini, elektron valensinya ada di sini, 2 ditambah 4 berarti 6, sehingga unsur X ini masuk golongan 6A. Kulit tertingginya 3, sehingga dia masuk di periode 3. Kalau anak-anak nggak masalah yang ini ya. Ini ada apa ya, kok suaranya tak-tak terus. Mister, mohon maaf, ini Lutfi belum di-admit, Mister. Lutfi? Ya. Arvin sama Lutfi ya. Udah. Nah, hilang. Nah, untuk yang materi insya Allah anak-anak nggak masalah ya, karena sudah kita bicarakan sangat lama di bab sebelumnya. Jadi nggak ada trouble. Nah, yang jadi materi fokus hari ini itu sebenarnya ini Mbak, Mas, poin B, yaitu sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Ada 3 materinya, yang kita perkuat 1 dan 3, yang 2 enggak usah, ini masuk di semester 2, di bab stokiometri nanti, sabar. Yang ini dan ini aja. Sifat unsur dan sifat periodik unsur, kemudian sifat keperiodikan unsur. Langsung kita masuk. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya. Untuk yang pertama, yaitu dari sifat logam dan non-logam. Unsur-unsur yang bersifat logam itu di blok warna biru. Ini biru gelap, ini birunya agak muda. Yang warna biru itu adalah unsur logam. Yang biru gelap ini golongan utama, yang biru agak terang ini adalah transisi. Sedangkan unsur yang di blok warna kuning itu adalah unsur-unsur yang bersifat non-logam. Jadi ada logam, ada non-logam. Sedangkan yang di blok hijau ini unsur metaloid namanya. Metaloid itu apa? Sifatnya logam ya tidak logam, non-logam juga tidak non-logam. Jadi sifatnya di antara 2 golongan itu. Kalau orang-orang kimia nyebutnya sebagai unsur-unsur yang bersifat banci gitu ya. Kalau dia ketemu unsur logam, dia sebagai non-logam. Tapi kalau ketemu unsur non-logam, dia bersifat sebagai logam. Itu ciri dari unsur metaloid. Siapa aja anggotanya? Boron, silikon, germanium, arsen, antimon, dan tellurium. Ini yang bersifat racun, arsenik. Silikon seringlah anak-anak tahu fungsinya untuk apa, untuk kosmetik dan sebagainya. Nah, kalau dari segi wujudnya, unsur ada 3. Yang di blok abu-abu adalah unsur yang berwujud padat. Yang di blok ungu adalah unsur berwujud gas. Yang di blok hijau adalah unsur yang berwujud cair. Yang cair cuma 2.
Ini logam berwujud cair, namanya raksa atau higronium. Yang ini adalah bromin. Gitu ya. Sedangkan hidrogen ada di golongan 1, berwujud gas. Yang lainnya gas ada di golongan 7, 6, 8, dan 5. Terus unsur-unsur yang di dalam satu golongan itu memiliki sifat yang identik, sifat yang mirip. Misalnya ini, golongan 1A, berarti sifat-sifat ini semua dimiliki oleh golongan 1A. Logam, reaktif terhadap air, dan sebagainya. Ini sifat golongan 1A. Begitu juga dengan golongan yang lain, sifatnya juga akan mirip. Jadi unsur di golongan 7A, ya mirip semuanya. Golongan 8A berarti semuanya juga mirip. Itu ya. Ini diperkuat di kelas 12 terkait dengan golongan-golongan ini. Nah ini nggak usah, di semester 2. Yang menjadi fokus perhatian hari ini adalah ini, yaitu sifat keperiodikan unsur. Apa sifat keperiodikan unsur? Yaitu sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, baik dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Sifat keperiodikan yang dimaksud ada 4, meliputi jari-jari atom hingga ke elektronegatifan. Konsep jari-jari seolah anak sudah tahu di matematika ya. Yang digunakan di atom juga sama. Jari-jari itu adalah jarak dari inti atom ke elektron yang paling luar atau elektron valensi. Gitu. Dari inti atom atau nukleon hingga ke elektron valensi atau elektron yang paling luar. Nah, bukan pengertiannya yang kita bahas, melainkan adalah ini, kecenderungannya. Mengapa kok begini, mengapa kok begini, itu yang saya tekankan ya. Gambar yang ada di paling kanan ini mewakili satu golongan. Tadi ini adalah golongan 1A, golongan 2A sampai golongan 8A. Ini periode 1 sampai periode 6, yang periode 7 nggak digambarkan. Kalau kita amati anak-anak dalam satu golongan, misalkan golongan 1, dari atas ke bawah, ukuran jari-jari atomnya bagaimana? Cenderung besar atau cenderung makin kecil? Cenderung makin besar. Kira-kira kenapa? Kok jari-jari atomnya dari atas ke bawah cenderung makin besar? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Jawabannya sederhana sekali. Pertanyaannya kayak wabut gitu ya, tapi jawabannya sederhana. Kenapa kok sederhana? Anak-anak ingat kan periode hidrogen, helium, satu periode. Periode pertama. Berarti punya berapa kulit hidrogen itu? Punya 1. Kalau litium ada di periode 2, dia punya berapa kulit berarti? 2. Cesium ada di periode 6, berarti dia punya berapa kulit? 6. Kesimpulannya, dari atas ke bawah jumlah kulitnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Berarti kalau kulitnya semakin banyak, jari-jarinya otomatis semakin besar. Nah gitu anak-anak, jawabnya sederhana sekali kan ya? Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit atomnya semakin banyak. Itu alasannya. Jadi alasan-alasan gitulah yang diminta di mata pelajaran kimia itu. Nah, itu dalam satu golongan. Bagaimana kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan, makin besar apa makin kecil? Misalkan yang ini. Kecil. Kenapa kok makin kecil? Harus tahu alasannya. Ada yang tahu? Jawabannya sederhana loh. Misalkan yang kita ambil yang dua atom aja, hidrogen dan helium, biar kita jelaskannya cepat gitu ya. Hidrogen nomor jari-jarinya 37, sedangkan helium 31. Artinya jari-jari helium lebih kecil daripada hidrogen. Nomor atomnya ini 1, nomor atomnya ini 2. Kulitnya sama-sama 1. Ini protonnya ada berapa berarti hidrogen? Protonnya ada 1. Kalau ini protonnya ada berapa?
Ada 2. Nah, sekarang proton kan muatannya positif kan ya? Dia menarik elektron terluar. Yang protonnya 2 dengan protonnya 1 lebih kuat mana? Narik elektronnya kira-kira? Protonnya 2. Yang 2. Kalau nariknya lebih kuat, bagaimana dengan jari-jarinya? Akan makin kecil. Kenapa? Karena elektron terluarnya akan semakin tertarik mendekati inti atom. Jadi penjelasannya begitu. Semakin ke kanan, jumlah protonnya semakin banyak, gaya tarik intinya semakin kuat, sehingga jari-jari atomnya semakin kecil. Itu penjelasannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Untuk jari-jari cuma gitu aja penjelasannya. Jadi sangat simpel. Nah, kalau jari-jari sudah nggak ada masalah, kita masuk yang ini. Yang kedua, yaitu energi ionisasi. Apa energi ionisasi? Konsepnya ini. Energi minimum yang diperlukan oleh atom berwujud gas untuk melepaskan 1 elektron. Syaratnya ada 2. Wujudnya gas, yang dilepas adalah 1 elektron. Contohnya ini. Natrium itu golongan 1. Elektron valensinya 1. Elektron valensinya itu bisa dilepas sehingga dia membentuk ion yang bermuatan positif. Ini namanya ion bermuatan positif. Awalnya natrium melepas elektron menjadi ion bermuatan positif. Nah, energi yang menyertai ini, menyertai pelepasan elektron ini dikenal sebagai energi ionisasi. Membentuk ion positif namanya gitu. Bisa dipahami ya? Energi untuk melepas elektron membentuk ion positif itu disebut sebagai energi ionisasi. Nah, bagaimana nilainya? Ini angkanya terhapus. Ini 496. 4-nya kehapus. Kalau kita lihat dalam satu golongan ini, dalam satu golongan 1A, dari atas ke bawah bagaimana nilainya? Semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Kira-kira kenapa kok semakin kecil? Jari-jarinya membesar, jadi kan protonnya lemah. Jadinya kan energinya. Iya, bagus sekali. Alasannya begitu ya. Dari atas ke bawah ini, jari-jarinya tadi bagaimana? Jari-jari atomnya kan semakin besar. Gitu kan ya? Kalau jarinya semakin besar, berarti elektron terluar itu mudah untuk dilepas oleh atom. Karena jaraknya terlalu jauh. Dan untuk melepasnya berarti butuh energi yang sangat kecil. Sehingga kalau semakin besar jari-jarinya, pasti energi ionisasinya semakin kecil. Begitu penjelasannya. Menjelaskannya dihubungkan dengan jari-jari. Nah, sebaliknya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, akan semakin apa ini? Akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya kan semakin kecil. Kalau semakin kecil, berarti daya ikat intinya makin kuat. Agar elektron bisa lepas, berarti bisa diberikan energi yang sangat besar. Begitu ya. Jadi menjelaskannya hubungkan dengan jari-jari. Oke, ada pertanyaan? Energi ionisasi anak-anak? Tidak? Konsep gini, kan sederhana ya. Sederhana sekali. Yang ketiga, yaitu afinitas elektron. Ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang tadi adalah untuk melepas elektron, kalau ini menangkap elektron. Konsepnya itu ya. Kalau melepas, elektronnya di sebelah kanan. Kalau menerima atau mengikat, elektronnya ada di sebelah kiri. Energi yang menyertai pengikatan satu elektron dalam wujud gas dikenal sebagai afinitas elektron. Kecenderungannya ya sama. Dalam golongan dari atas ke bawah makin kecil. Kalau jari-jarinya semakin besar,
atom pasti makin sulit untuk mengikat elektron, karena ngikat miliknya sendiri aja sudah repot, apalagi ngikat elektron yang dari luar, sehingga energinya mengecil. Begitu juga kalau dari kiri ke kanan, jari-jarinya makin kecil, berarti kemampuan untuk mengikatnya akan semakin besar afinitasnya. Begitu ya bacanya. Jadi sangat mirip antara afinitas dan energi ionisasi. Terakhir, yaitu keelektronegatifan. Nah, ini perbedaannya. Anak-anak harus hati-hati sedikit ya di dua konsep ini. Afinitas hanya mengikat satu elektron, itu yang diingat-ingat. Kalau elektronegativitas, ini menarik pasangan elektron. Jadi kalau pasangan berarti elektronnya ada dua. Saat membentuk ikatan kimia. Nah, model penarikan elektron, pasangan elektron ada tiga ini, Mas, Mbak. Misalnya A dan B berikatan, elektronnya digambarkan dengan dua titik, ada di tengah-tengah. Ini mendekati A, ini mendekati B. Artinya apa? Jika pasangan elektron ada di tengah-tengah, berarti kemampuan menarik elektronnya antara A dan B itu sama. Atau disebut keelektronegatifan A dan B sama. Kalau ini siapa yang lebih kuat nariknya? Yang A. Kalau ini yang lebih kuat berarti yang B. Yang elektronnya mendekat berarti elektronegatifannya lebih besar. Jika dibahas di bab selanjutnya, ini disebut sebagai molekul bersifat non-polar. Ini molekul polar, ini juga molekul polar. Kecenderungannya bagaimana? Angka-angka yang ditulis ini disebut sebagai skala Pauling. Skala Pauling itu berarti skala angka yang diukur oleh Pauling. Pauling itu orang Inggris kalau nggak salah ya. Untuk mengukur kemampuan atom dalam menarik elektron. Yang paling besar ini golongan 7A, yang paling kecil ada di sini, golongan 1A. Dari atas ke bawah makin kecil, ya sama kayak tadi penjelasannya dengan jari-jari. Dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar. Berarti kemampuan untuk menarik pasangan elektron juga semakin mengecil. Kalau dari kiri ke kanan, jari-jarinya semakin kecil. Berarti kemampuan menarik pasangan elektron semakin besar. Nah, gitu. Selesai wes materinya. Ada pertanyaankah dari anak-anak? Silakan. Tadi yang cenderung meningkatnya ke A itu lebih besar juga atau lebih kecil ke elektronegatifan? Minta tolong diulangi, Mas. Bentar, Mas. Suaranya terputus. Yang elektronnya lebih ke A itu tadi itu sama-sama elektronegatifnya lebih besar atau lebih kecil? Yang mendekat, yang menariknya lebih kuat, itu berarti lebih kuat. Jadi kalau mendekati A, keelektronegatifan A lebih kuat daripada yang B. Kalau mendekati yang B, berarti keelektronegatifan B lebih kuat daripada yang A. Begitu, Mas, bacanya. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, ini masih teoritisnya. Aplikasi dari masing-masing konsep itu dibahas di ikatan kimia. Di bab selanjutnya ya. Siap-siap kita masuk di inti dari kimia semester 1. Ada pertanyaan, anak-anak? Cukup, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini cukup sampai di sini. Saya cek lagi ya, yang belum hadir, belum saya tutup. Arvin? Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, seolah pertemuan hari ini cukup. Saya akhiri ya, tetap jaga kesehatannya. Semoga selalu dimudahkan di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, sehingga hasilnya nanti maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.